Pemirsa, sebuah video viral diduga adanya intimidasi terhadap seorang warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jadi beginilah sebuah video yang viral di media sosial. Ini satu orang di sisi kanannya ya terlihat menunduk dan beberapa orang melabraknya ya. Dari narasi di video ini tertulis diduga ini mereka protes karena keberanian warga yang mengeluhkan kondisi jalan rusak, tak kunjung diperbaiki dan pengelolaan dana desa yang tak maksimal. Jadi diduga ini adalah mungkin ya anggota keluarga dari kepala desa atau pengurus tempat. Diduga karena ucapan pemuda ini yang mencurigai alokasi anggaran dana desa di kampungnya tak tepat sasaran yang menjadi pemicu kemarahan sehingga didatangi sejumlah orang. Tapi belum ada konfirmasi lengkap terkait video ini meskipun beberapa komentar langsung mentek ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya pemirsa, sebelumnya setelah video itu viral yang tadi ya, sebelumnya seorang pemuda diduga berkeluh kesah di media sosialnya karena jalan di kampungnya di Garut yang selalu rusak. Tuh tinggali percuma dah diayakeun dana desa oge ari jalan sa model kieu mah tingali tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali jalan nepi ka kieu batu ngajaran tuh kumaha atuh mending ngeuweuhkeun dana desa mah da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun naon diayakeun dana desa ge percuma tadi pasangkeun tuh jalan butut ya teh lokasi jalan Tugenteng, Desa Panggali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Ya, seharusnya kritikan diterima dengan aksi nyata ya, menjawab bagaimana kritikannya supaya diperbaiki jalannya begitu. Dan ya yang penting damai-damai sajalah ya. Kita akan informasi selanjutnya pemirsa. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muhtar mengaku juga mendapat teror dari orang tak dikenal. Guru Besar UGM mengaku diteror. Pengakuan ini disampaikan Zainal Arifin Muhtar atau yang akrab disapa Uceng di akun Instagram pribadinya. Ia mengaku menerima telepon dari orang tak dikenal. Telepon diterima beberapa kali dan berisi ancaman. Uceng diminta menghadap ke Polresta Yogyakarta dan bawa KTP. Jika tidak, Uceng akan ditangkap. Libur Nataru tidak lepas dari para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburannya bersama keluarga. Ya, di dunia salah satunya adalah dunia fantasi, tujuan wisata keluarga yang seru dan bisa dinikmati oleh para anak-anak maupun dewasa. Dufan pemirsa, dunia fantasi ini masih jadi destinasi favorit pengunjung menghabiskan libur panjang momen liburan Natal dan Tahun Baru. Banyaknya wahana jadi daya tarik sendiri sehingga menarik minat pengunjung datang mulai dari wahana ekstrim seperti tornado, ontang-anting, kora-kora hingga wahana yang disukai anak maupun para orang tua seperti istana boneka. Pengunjung yang tidak hanya berasal dari Jakarta terlihat antusias menikmati serunya wahana di sana. Ramai sekali Dufan ini ya, dan diprediksi kepadatannya juga terus terjadi hingga liburan ini berakhir, termasuk besok juga sepertinya. Dan saking antusiasnya pemirsa, pengunjung rela antri demi bisa menghabiskan libur Nataru di Dufan. Berikut laporan lengkap dari Nata Arman dan juru kamera Rama Romadona dari dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya atau Jabodetabek untuk mengisi akhir pekan ataupun hari libur Nataru atau Natal Tahun Baru 2025-2026. Seperti contohnya di kawasan Dufan Ancol. Dan memang berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sejak pagi tadi per pukul 10 pagi ketika awal dibuka ini sudah ada 1.000 lebih pengunjung yang sudah memadati kawasan ini. Bahkan mereka antri sejak sebelum dibuka sampai dengan saat ini. Bahkan bisa Anda saksikan juga di belakang saya ini terlihat antrian-antrian yang cukup panjang, bahkan ada juga yang rela menunggu sampai duduk-duduk bersama dengan anak-anaknya. Kemudian juga memang didominasi oleh anak-anak, kemudian juga semua golongan usia, remaja sampai dengan dewasa. Dan saya pun akan mengajak Anda dan juru kamera Rama Romadona untuk berbincang secara langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di
belakang saya. Seperti ada yang menarik karena menggunakan seragam yang sama-sama warna putih dengan ada foto-foto di bajunya. Halo, Mbak. Boleh minta waktu bentar? Oh, boleh. Oke, berdiri ya, biar kelihatan cantik ya. Oke. Kalau ganteng nggak mungkin dong. Oke, Mbak namanya siapa dan dari mana asalnya? Aku Aisyah dari Jaktim. Oke, Mbaknya? Ara dari planet Bekasi gitu. Kita dari Tangerang. Oke, dari masing-masing daerah beragam ya berarti ya, dari Bekasi, Tangerang, sama Jakarta. Oke, Mbak kenapa sih memilih Dufan untuk mengisi libur akhir pekan ataupun libur Nataru ini? Karena kita punya annual aja sih, Mas. Jadi healingnya udah kesini aja gitu. Oke, ini ada yang menarik di bajunya sama-sama ada foto-fotonya. Itu foto siapa sih, Mbak? Foto kita masa kecil. Ini apa konsepnya, kenapa pakai foto masa kecil? Biar lucu-lucuan aja, Mas. Soalnya kita kesini tuh pengen buat konten kan banyak gitu buat taruh di TikTok kita. Jadi kayak kebar tuh kan bagus gitu loh Mas. Oke. Nah, untuk pembelian tiket sendiri, Mbak yang belinya online atau beli langsung? Online. Aku online. Kita semua online. Berapa harganya? Annual pass ya 1 tahun. Iya, sama. Kita pakai annual pass yang 1 tahun 300 sekitar sekitar 350-an iya. gitu deh. Hampir 400. Hampir 400. Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat kembali mengantri. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang memang sejak tadi sudah mengantri, bahkan mereka rela duduk untuk mengantri sangat panjang. Bahkan antrian juga ini sangat mengular hingga belakang sampai luar-luar. Dan memang ada beberapa lokasi favorit yang menjadi lokasi pilihan dari pengunjung. Yang pertama adalah Kora-Kora, kemudian juga ini SH, dan juga Histeria, yang ini menjadi salah satu lokasi favorit yang akan dikunjungi oleh para pengunjung di momen libur Nataru tahun 2026. Kemudian juga dalam kegiatan ataupun aktivitas libur ini, mengingat untuk saat ini sudah memasuki siang hari dan akan potensi akan kembali ramai pada pukul 3 sampai dengan pukul 6 maghrib, karena mengingat untuk jam operasional sendiri buka sejak pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Upaya pencarian intensif terhadap nelayan bernama Maman yang hilang sejak 31 Desember 2025 di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menerima laporan dari seorang nelayan yang melihat sosok jasad terdampar di pesisir Pulau Semujur. Petugas SAR mengevakuasi jasad korban menggunakan kantong jenazah. Korban kemudian dibawa menuju pantai Pan Semujur sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di rumah duka yang berada di wilayah Temberan. Sebelumnya, korban pergi memancing bersama 2 rekannya, namun kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba tenggelam dihantam cuaca ekstrim. 2 rekannya berhasil diselamatkan nelayan lainnya, sementara korban tenggelam dan hilang sebelum ditemukan nelayan terdampar di tepi pantai. Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seorang nelayan yang menjadi korban kecelakaan kapal di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan oleh nelayan di pesisir Pulau Semujur dalam kondisi meninggal dunia sekitar 3 nautical mile laut dari LKP pada 31 Desember lalu. Masyarakat dihimbau khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi hingga pertengahan Januari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.